Bisa pamer jam nggak? Bisa. Jadi nggak kelihatan. Saya Mei Mei. Sebenarnya nama asli di KTP Agustin, cuman lebih dikenal Mei Mei. Di sini sebagai desainer, tapi di tim build. Kurang lebih udah 4 tahun beberapa bulan udah di RAW gitu. Banyak sih. Awalnya itu kayak waktu itu beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu si Tio pernah ngomong kayak kalau ada yang keluar itu sedih ya rasanya, kayak nggak pengen ninggalin. Itu yang gue rasain di awal waktu masuk. Kayak waktu masuk tuh beberapa lama kemudian ada yang keluar, apalagi yang masuk bareng kan ada Aris sama Fiona. Nah Fiona itu baru berapa lama lupa tuh, habis itu udah keluar. Mungkin rasanya kayak ada rasa kehilangan kayak gitu. Mungkin saking deketnya ya. Terus ingetnya itu, oh ini momen tanya Karits waktu itu sampai kita bikin video buat Karits. Itu di Facebook kayak gitu. Jadi kalau nggak salah itu di atas deh, di bambu atas ini. Jadi lampu dimatiin. Terus kita nyanyi Happy Birthday itu satu-satu gitu. Mulai dari Regi dulu. Dia suka improvisasi kan, jadi dia nyanyi happy gitu, terus diikutin Tirta, terus baru ikut kita yang lain di belakang gitu nyanyi Happy Birthday. Itu lucu banget sih. Habis itu apa ya momennya lagi, waktu masih di atas yang di studio bulat itu tuh tiap hari nggak mungkin itu meja nggak ditepok-tepok pasti. Tiap nyanyi lagu dangdut, lagu apapun, itu meja mana posisi tuh kan Regi, ada dulu namanya Yuli, terus gua, Ica, sama Gomez. Nah Gomez sama Regi itu di ujung pasti tepokin meja. Udah getol aja, udah itu setengah jam nggak kerja kayak gitu doang. Gini. Khusus banget. Cuman kalau aduh, bentar. Nah, apa lagi ya yang asik, mungkin itu kalau misalnya di luar kerjaan ya. Kalau di kerjaannya pengalaman yang lebih ke build ya, karena aku kalau di desain cuman beberapa bulan nih kalau nggak salah, beberapa bulan nggak nyampe setahun, terus pindah ke build. Jadi lebih banyak di build. Enaknya itu, waktu pertama kali ke lapangan, itu tugas, aku dapat proyek di Pluit, itu rumah Marius, terus excited banget buat cuman ngukurin ruangan doang, buat buat 3D ulang sesuai sama ukuran rumah, itu cuman ngukurin doang. Dulu kan masih formal banget kan kalau anak baru bajunya pakai kemeja, pakai celana jeans, bawa tas gede gitu kan, keliling-keliling, udah kepanasan di lapangan kayak gitu. Itu enak sih, cuman ya panas sih, tapi excited banget buat ngukur, megang meteran kayak gitu, ngukurin kayak gitu. Gue arsitek banget nih, megang meteran gitu-gitu. Terus bisa ngobrol, tukar pikiran sama temen-temen kalau di studio, sama tukang, sama mandor juga di lapangan. Itu sih asiknya. Kalau buat arsitektur, jujur tapi nggak segitu cintanya gue ke arsitektur tuh nggak segede yang kalian kayak gitu loh. Kayak final. Iya betul. Nggak gue suka dengan pekerjaan gue suka untuk ngedesain, untuk ngebangun, lebih ke ngebangun sih. Gue suka itu, cuman kayaknya belum sampai segitu deh. Mungkin kalau tujuan hidup, gue pernah ngobrol sama temen SMA gitu, sahabat. Itu waktu jadi gue kuliah, dia juga kuliah kan, dia farmasi.
Terus gue pernah ikut dia pergi ke kampus dia pagi-pagi di Unsri, kampusnya Rian itu. Kita ngobrol di situ, kayak dia manggil gue Cece, padahal seumuran, gedean dia malah. Nanti kalau udah kerja mau ngapain ya? Gitu. Kan Cece arsitek nih, aku apoteker dong katanya gitu. Kita mau ngapain ya? Terus aku bilang, kayaknya aku nggak mau jadi arsitek. Capek kuliah gitu. Cuman tapi ada satu titik terus bilang, oh kayaknya mau bikin kafe atau restoran. Aku yang desain, tapi temanya itu kayak apa ya, satu mancanegara gitu. Jadi makanannya, terus desain bangunan sama desain ruangan itu semua mancanegara. Jadi misalnya satu ruangan temanya Japanese gitu, per ruangan gitu, jadi Japanese. Terus misalnya Indonesia banget gitu, pengennya situ. Kalau misalnya buat arsitektur kayak gitu sih cita-citanya. Pengen suatu hari Punya resto, desain sendiri gitu. Mungkin kayaknya enggak desain sendiri. Cuman ya konsepnya gitu, ambil makanan plus arsitektur dari berbagai negara gitu. Gitu. Amin. So happy. Nyicil dulu jamnya. Iya. Tadi kalau Jangan nih. Oke, terus sekarang pertanyaan tentang Kak Rizky. Impresinya Kak Leme tentang Kak Rizky gimana? Mungkin dari dulu yang awal ketemu terus sekarang yang udah 4 tahun sebelumnya. Ada nggak sih pengalaman yang menarik? Oke. Buat Kak Rizky ya. Kayak Riko deh. Awal ketemu itu aku kesini buat apa ya, nyari bahan untuk sidang apa ya, proposal sama apa ya, kalau kita tuh ada apa sih sidangnya, ada apa sih setelah KP tapi sebelum proposal itu ada seminar, buat seminar. Jadi di kampus itu ada KP, seminar sama proposal nih, ada sebelum itu. Ini buat seminar, jadi aku ambil tema itu Kidzania, jadi ke Jakarta, terus ke Omah Library itu tahun 2015 di kalau nggak salah. Baru terbangun, baru berdiri ya? Iya deh kayaknya 2015 tapi bulan Mei. Jadi setelah itu masih di rumah yang lama ya, yang di Permata Buana, terus masih yang omahnya masih yang lengkung gitu. Sempat masuk ke studio juga, dan jadi studionya awal masuk itu posisi duduk kalau nggak salah ya, itu Kak Tatiana di depan, abis itu Kak Miftah ke dalam, baru ini nih, baru studio yang apa, yang 2 tingkat itu. Tapi nggak berani naik ke atas nih. Asik sih, cuman gelap emang ada gelap waktu itu. Itu pertama ketemu Kak Rich. Terus duduk di omah, diajak seminar omah kan. Abis itu pulang-pulang dikasih buku. Kayak wow gitu. Gue deket lagi jadi arsitek nih. Apa gitu ya. Jadi dikasih buku sama Kak Rich. Lupa namanya, judulnya apa. Tapi masih disimpan, ada di apart. Aku berdua sama temanku kesini, terus kita berdua dikasih buku yang sama gitu. Awal ketemu tuh kayak wah gila, ngasih buku nih Kak Rich. Ini buku buat buku arsitektur kan lumayan ya harganya. bukan lihat dari harga, maksudnya kayak baik banget gitu loh, mau ngasih buku buat mahasiswa yang cuma datang gitu, apalagi nonton dengerin seminar Oma kan gratis. Jadi udah dengerin gratis, dikasih lihat studio, terus
dikasih buku lagi. Habis itu 2017 ke sini ke RAW. Itu awal-awal itu apa ya, kayak Courage tuh kadang lucu banget, tapi kadang tuh bisa tegasnya banget gitu loh. Emang Mei, kamu tuh nggak boleh gini loh. Apalagi inget banget waktu kan tambah kesini udah tambah tahun tambah lama ya, gue melakukan kesalahan yang harusnya nggak dilakukan. Terus Courage memang marah gitu, wajar sih marah, cuman kayak abis itu Mei, harusnya kamu tuh nggak gini, dinasehatin. Dan oh iya, harusnya gue nggak ngelakuin kesalahan yang bodoh ini. Itu kesalahan fatal, tapi harusnya itu nggak dilakuin sama sekali gitu. Kayak rasanya tuh kayak apa ya, dimarahin tapi kayak apa ya, kayak bukan dimarahin gitu loh. Gitu nggak sih, gimana ya maksudnya tuh, kayak di warning tapi bukan, Mei harusnya kayak gini loh, bukan dengan yang nada marah gitu. Dan wah, rasanya kayak oh gitu ya. Kayak dia masih punya trust. Betul. Kayak abis itu bilangnya kayak gini, saya tuh percaya sama kamu gitu. Wah, langsung sebaik itu gitu loh. Gitu. Buat gue sih kayak gitu. Buat dipercaya sama orang tuh susah gitu. Buat Courage, selamat sudah menempuh 10 tahun ini, 12 tahun ya kalau hitung ini, dengan sangat baik. Harapannya semoga Courage, RAW, Omah, dan kita semua di sini bisa jauh lebih baik, berkembang dengan desain-desain yang baru, dengan yang lebih liar. Tapi tidak melupakan teknis, itu sih yang gue suka. Teknisnya tuh bisa ditwist jadi desain yang baru. Terus harapannya ini, kata gue tuh cuman ini doang. Doa terbaik buat Courage, buat kita semua dimanapun kita berada. Buat Courage, ulangin lagi aja lah Kak ya, selamat ulang tahun. Terus selamat juga udah menempuh 1 dekade ini dengan sangat baik. Teruslah jadi Courage yang sekarang ataupun lebih baik lagi. Terus cinta sama keluarga, sama rekan, dan enggak sih, kita semua keluarga. Terus tetap jadi penasehat yang baik buat kita semua. Terus udah sih, doa terbaik buat Courage. Saya tahu Kak Meme itu jauh sebelum dia lahir. Jadi ada orang yang namanya saya panggil Kupo, itu neneknya Meme. Sering datang ke Surabaya dulu, dan masakannya enak banget gitu. Dan Kupo itu orangnya baik banget, dan nganggap saya udah kayak anaknya. Jadi begitu saya lihat Meme, duh, mirip banget sama nenek itu, sama Kupo. Kalau saya panggil nenek saya kan Popo. Jadi mereka bersaudara. Jadi habis itu saya tahu papanya Meme, kenalan gitu. Dan ayah saya juga bilang, akhirnya waktu itu ngobrol sama ayah saya kan, ini Meme jadi arsitek kan, mau ke Jakarta gitu. Saya bilang, oh datang aja gitu ke Oma Library dulu, ngobrol-ngobrol gitu. Saya ingat saya kasih buku tentang spiritual journey lah ya. Kenapa begitu ya? Dulu saya punya stok buku banyak soal buku yang saya suka gitu.
Jadi saya selalu bagiin gitu. Karena saya percaya bahwa kalau saya bagiin, saya pasti bisa lebih mengerti, setidaknya bisa ngobrol suatu saat sama dia tentang topik itu. Jadi Meme pada waktu itu masuk, dan Meme itu bisa BIM ya dulu. Dan pada waktu itu kita dulu jarang yang pakai BIM, tapi Meme masuk udah bisa gitu. Begitu masuk, kok desainnya kok rasanya kok kayak terbatas gitu, kayak extrusion level belum ada kayak organisasi kayak party di dalamnya gitu. Jadi saya pikir wah coba di training deh dan sebagainya gitu. Sempat ngerjain project design sedikit gitu, habis itu ternyata demand-nya ke arah project management gitu ya kalau Meme. Jadi she's very good at the pressure. Jadi kalau ada pressure itu kayak diredam pakai benteng sama Meme, mukanya datar ya, padahal pressure-nya di belakang itu banyak gitu, datar aja. Sampai kadang dia kan sakit kan, gara-gara dia mungkin nggak sempet makan atau apa kan, saya bilang, Meh, lu itu kalau lagi banyak pressure ngomong gitu, bisa diberesin. Tapi dia oke kok, dia bangsain kok, karena lagi saya kak. Habis itu sampai pada akhirnya dia harus melakukan perpindahan project ya. Dia nemenin saya ke satu project yang sangat sulit, di mana banyak desainer udah KO. Berapa banyak ya? Mungkin ada sekitar 15 desainer kali udah nanganin project ini gitu ya, totalnya atau 20-an kali ya. Transisi, dan orang yang ngelibas itu semua ya orang yang namanya Meme gitu. Bareng saya berdua. Jadi dia orang yang berdua sama saya nih duduk gitu, Mei, mampus nih, ini buka nih ya, dindingnya rayapan nih, kayak gitu. Iya, gimana tuh nanti? Oh, gimana kok? Ya nggak apa-apa, paling dimarahin sama klien. Kamu lihat ya, kayak gitu. Udah, saya buka gini, beneran marahin. Jadi dia adalah saksi hidup hal-hal yang seperti itu. Akhirnya ada stage, sabar ya, Mei, kayak gini-gini. Akhirnya selesai projectnya. Jadi sabar banget. Dan orang yang paling banyak mendalami commissioning di dalam project itu Meme. Itu satu dream come true ya. Orang dapetin satu aja susah ya. Meme udah 1, 2, 3, 4, 5 dalam waktu yang sebentar ya. Orang biasanya dapetin satu itu 3 tahun sampai 2 tahun. Ini 5. Kira-kira dia standby dan tahan pressure tadi. Sampai sekarang naik terus nih. Dan klien kalau bisa tahu, Pak, nanti Meme ke sana. Oke, gitu. Jadi udah kayaknya beres gitu ya. Mukanya tuh muka beres gitu, kebayang. Ada yang muka nggak beres kan? Kasih kerjaan nggak beres aja. Itu ada orang muka kayak gitu. Tapi Meme itu kalau nongkrong muka, menurut itu nah ini pasti beres kerjaannya. Dia nongkrong di sana, nongkrong aja. Orang jadi nggak bisa pulang kan sama dia. Nongkrong sabar, udah kayak traktor atau bulldozer yang diam gitu kan. Ini mukanya kan datar. Karena orang jadi takut kita sama dia. Bener nih Pak, ini liatin kayak gini. Iyalah itu. Galak nggak sih Pak? Ini kalau udah ngomong kan halus ya. Jadi kadang-kadang memang pressure itu Meme tahan banget sih pressure-nya. Dan is very responsible person. Dari 5 itu 5-5-nya namanya harum. Kayak gitu. Itu project yang ya itu, gue harus terima kasih pada Meme yang harus terima kasih sama Meme yang ya gitu. Mukanya tuh udah selesai gitu kalau bisa ngerjain project. Sangat menguntungkan sekali untuk studio kita. Belum dikerjain udah selesai feelingnya. Jadi dia cuma perlu datang di depan aja tuh, selesai gitu. Nggak usah baris sampai capek gitu ya. Harus datang kelihatan selesai, ada Meme aja. Nah dia bisa mewakili itu tuh. Harusnya klien kan harus datang saya ini biar tenang. Oh Paris datang, oh gini ya. Oh enggak, saya enggak. Meme datang. Selesai. Report beres. Gitu sih, itu yang dari Meme. Terima kasih.